Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aidin Pratimi dengan NPM 22082010 dari kelas PLC. Di sini saya akan menyampaikan sedikit yang saya ketahui mengenai sequential search. Oke. Nah, di sini sudah ada algoritma dari sequential search. Oke, di sebelah kiri terdapat main algorithm atau main programnya dari sequential search. Yang pertama, di sini ada dideklarasikan tiga variabel, yaitu variabel n, variabel i, dan variabel x. Kemudian di sini ada ditanya menggunakan output berapa panjang larinya atau berapa panjang lari yang diinginkan. Kemudian ada input n ini berarti variabel yang menunjukkan panjang lari. Kemudian ada integer array a dengan jumlah array-nya itu n, di mana n nanti sesuai dengan yang kita inputkan. Kemudian ada looping yang berisi i sama dengan 0 ke n-1, jadi dimulai dari 0 menuju ke n-1. Kemudian dia array A ini isinya akan berisi random 10 angka dari 0 sampai 10. Dari 0 sampai 9. Kemudian di sini ada masukkan bilangan yang mau Anda cari, kemudian input X. Jadi X ini variabel yang mendefinisikan atau menggambarkan dari bilangan yang dicari. Oke, di sini kita cari satu dulu. Oke, sekarang kita uh, run dari programnya. Nah, di sini ada berapa, ini ada berapa lari yang ingin dicari. Misal kita masukkan 5, dan di 5 ini berarti sudah disimpan panjang dari A itu adalah 5. Kemudian masuk ke looping untuk indeksnya. Ada indeks ke 0 sampai ke 4, yang mana isinya itu berisi random dari 0 sampai 9. Oke. Nah, di sini sudah terlihat pada indeks ke-0 ada bilangan 4, di indeks ke-1 ada bilangan 0, indeks kedua ada bilangan 7, indeks ketiga ada bilangan 7, dan indeks keempat ada bilangan 5. Sekarang kita ingin mencari bilangan. Nah, di sini ada masukan bilangan yang ingin dicari. Misalnya kita mau nyari bilangannya itu 0. Oke. 0. Oke, sekarang karena kita sudah menginputkan bilangan yang ingin dicari, sekarang X-nya ini bernilai 0, I-nya bernilai 5, karena jumlahnya tadi yang kita masukkan 5, ada 5 data, kemudian N-nya juga 5, karena panjang array-nya 5, kemudian masuk ke dalam function cari. Nah, oke, di function cari ada, maaf. Di function cari ini ada 3 parameter, yaitu integer x, ada array L, dan integer n, yang kemudian di bawahnya ada boolean, ada ketemu yang deklarasikan dengan tipe data boolean. Kemudian ada deklarasi lagi variabel i, variabel dari keberapa dengan tipe data integer. Kemudian ada di assign i sama dengan 0, kemudian di assign ketemu sama dengan false. Jadi sebelum masuk ke dalam looping dan if ini, ketemu itu nilainya false, masih false. Oke, kemudian ini ada looping, li bukan sama dengan x, n, i kurang dari n. Jika true, I akan ditambah 1. Dan di sini ada if berisi
LI sama dengan X, jika true, itu ketemu nilainya berubah menjadi true. Kemudian nilai I itu nilainya atau angka yang ada di variabel I itu juga akan mengisi variabel lari berapa. Kemudian ada dua outputnya, dan false ini juga ada outputnya. Sekarang, oke, di variabel watch terlihat jika ketemu, itu dia masih diisi nilainya false, dan I itu diisi 0 karena tadi di assign 0. Oke, sekarang X-nya 0. Karena nilai yang ingin dicari 0. Sudah. N-nya 4. Karena ini indeksnya kan dimulai dari 0 ke 4. Oke. Sekarang di ini di jika itu benar, LI bukan sama dengan X, atau LI tidak sama dengan X, itu nilainya true, berarti ditambah 0 itu ditambah 1. Jadi sekarang I-nya jadi 1 dan dia masuk ke looping lagi, terus ditanya di di indeks 1 itu nilai atau bilangan di indeks 1 itu nilainya sama enggak sih dengan angka atau bilangan di variabel X. Oh, ternyata sama. Jadi dia langsung masuk ke dalam if LI sama dengan X, kemudian karena tadi nilainya sudah sama, LI-nya sudah sama dengan X, dia masuk ke true berarti. Nah, ketemu sekarang nilainya berubah menjadi true, dan kemudian nilai I ini, nilai pada variabel I atau bilangan pada variabel I ini kan jadi 1, jadi dia juga jadi di lari berapa ini dia juga mempunyai nilai 1. Kemudian ada outputnya, elemen yang Anda cari ada pada indeks ke-1. Nah, itu tadi merupakan function cari, kemudian kita akan masuk ke dalam function cari 2. Function cari 2, oke. Kita ini deh. Namanya kita run lagi, masih sama, mainnya masih sama seperti cari. Ada 3 variabel yang dideklarasikan dengan tipe data integer, kemudian ada berapa panjang lariknya, input n-nya, ada integer, ada deklarasi integer array A dengan panjang array n, kemudian ada looping untuk indeks, ada untuk menentukan nilai-nilainya dengan random dari 10 data dari angka 0 ke 9. Kemudian ada masukkan bilangan yang dicari, ada input X, kemudian ada call atau memanggil cari 2 atau function cari 2. Oke, stepnya masih sama untuk yang ini. Masukkan panjang lariknya, kita masukkan 5. Dan nilainya akan muncul random dari angka 0 sampai 9. Oke. Sudah muncul di sini pada indeks ke-0 angkanya atau bilangannya itu 1, indeks ke-1 bilangannya 2, indeks kedua bilangannya 1, indeks ketiga bilangannya 3, dan indeks keempat bilangannya 3. Oke, setelah nilai atau bilangan di array A ini sudah terisi, sekarang masuk ke dalam, masukkan bilangan yang mau Anda cari. Kita masukkan, misal kita ingin mencari angka 1, misal 2. 2, oke, dia akan menuju ke function cari 2.
Di function cari 2 juga ada tiga parameter, yaitu integer x, integer real, dan integer n. Ada dideklarasikan ketemu dengan tipe data boolean, dideklarasikan pula i lari berapa dengan tipe data integer, kemudian ada di assign i sama dengan 0. Jadi nanti nilai i itu yang pertama adalah nilainya 0. Kemudian ada variabel ketemu yang nilainya masih berupa false. Ada looping while. Looping while ini berisi i lebih kecil dari n not ketemu. Jika ini loopingnya benar, dia masuk ke dalam if-nya berisi li sama dengan x. Jika variabel ketemu nanti nilainya berubah menjadi true, dan nilai di variabel i itu juga akan masuk, atau angkanya itu masuk ke dalam lari ke berapa. Tapi jika salah, i tadi akan ditambahkan 1. Setelah semua proses di if yang pertama ini selesai dan sudah ketemu bilangan yang ingin dicari, dia akan masuk ke dalam if yang kedua, yang mana if yang kedua ini ketemu sama dengan true, yang jika nilainya true, elemennya ada pada indeks keberapa. Jika tidak ketemu, dia mengeluarkan output, elemen yang dicari tidak ada pada lari. Oke, langsung saja. Sekarang i-nya sekarang 0. Di indeks 0, apakah nilainya itu sudah sama dengan bilangan yang ingin kita cari? Kan yang bilangan yang ingin kita cari itu 2. Nah, sedangkan pada indeks ke 0 itu bilangannya 1. Berarti dia nggak sama dong. Jadi dia masuk ke false. Nah, di false ini karena tadi ada assign i sama dengan i plus 1, jadi i sekarang ditambah 1. Jadi sekarang nilai i itu adalah 1. Nah, ditanya, di indeks ke 1, bilangannya itu udah sama belum sih dengan variabel x? Dengan bilangan di variabel x maksudnya. Nah, karena sudah sama-sama kan di variabel ke 1 ini bilangannya 2, dan di variabel x ini bilangannya juga 2, jadi dia bernilai true. Kemudian sekarang variabel true nilainya itu adalah variabel ketemu itu sekarang nilainya adalah true. Kemudian nilai pada variabel i ini juga akan menjadi nilai di variabel lari berapa. Jadi nilai di variabel i itu sama dengan nilai di variabel lari berapa. Jadi sekarang sudah sama-sama 1. Kemudian masuk ke if yang kedua. If yang kedua ini ada ketemu sama dengan true. Nah, jika dia bernilai true, itu outputnya elemen yang Anda cari ada di indeks ke berapa. Nah, kita tadi mencari elemen kedua atau elemen 2 atau bilangan 2, maka bilangan 2 yang kita cari ada pada indeks ke 1. Seperti itu. Tapi jika dia bernilai false, nanti berarti keluar outputnya misal elemen 2 ini tidak ada pada lari tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai yang saya ketahui tentang sequential search. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.